Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Ramadan dari kelompok 2 Hukum Dagang. Saya Raffi Muhammad Ramadan dengan NPM 23 10086 dan anggota saya lainnya. Saya Krisna Rizky Latifah Risa dengan NPM 23110057. Perkenalkan, Selanjutnya, nama saya Rifki Zain Rifin dan NPM 23 10010 tiga. kalau dari saya Rofia Varsina Renyaan dengan NPM 23176. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelasin oleh Novia. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi daripada hukum dagang. Nah, hukum dagang sendiri adalah cabang hukum yang fokus pada aturan yang mengatur transaksi perdagangan dan hubungan bisnis, di mana ini mencangkup berbagai aturan yang menjamin bahwa hubungan bisnis dapat berjalan lancar, transparan, dan adil. Kemudian ada pula cakupan hukum dagang yaitu termasuk dalam kontrak dagang atau perjanjian antara pelaku bisnis. Kemudian ada kepemilikan barang atau hak kepemilikan atas produk atau layanan, kemudian ada perlindungan konsumen atau menjamin hak-hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa atau untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam perdagangan. Si Nove, Uh, Oke, kemudian di sini ada peran hukum dagang. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum, di mana hukum dagang memberikan dasar hukum bagi para pelaku usaha sehingga mereka dapat menjalankan bisnis dengan kepastian bahwa hak-hak dan kewajiban diakui secara hukum. Kemudian yang kedua itu ada mengatur kontrak dagang, di mana kontrak menjadi alat legal yang mengatur hubungan antara dua atau lebih pihak dalam bisnis. Tanpa kontrak yang sah, kemudian tanpa perselisihan bisa terjadi lebih sering. Nah, kemudian yang ketiga ada perlindungan konsumen, di mana hukum dagang juga melindungi konsumen dengan mengatur tentang kualitas barang dan jasa, serta mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan transparan. oke, selanjutnya Rifki. Baik, aspek hukum dalam hukum dagang. Yang pertama ada litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Hukum dagang menyediakan jalur untuk menyelesaikan sengketa bisnis, baik melalui pengadilan atau bisa disebut litigasi, maupun alternatif lain, seperti mediasi atau arbitrase yang lebih cepat dan efisien. Lalu yang kedua ada badan usaha. Badan usaha mengatur bentuk-bentuk badan usaha seperti PT dan CV, mencakup pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab hukum yang mengatur perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, pengaturan persaingan sehat. Hukum dagang juga mengatur bagaimana pelaku usaha harus berkompetisi secara sehat, menghindari penipuan, dan memastikan persaingan tetap adil. Lalu selanjutnya ini ada sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang ada sumber hukum dagang yang tertulis yang dikodifikasikan yaitu dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Lalu ada dari sumber hukum yang tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu ada dari berbagai undang-undang khusus seperti UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu ada yang terakhir dari hukum kebiasaan, yaitu mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata seperti pasal 1339 dan pasal 1347. Lalu yang berikutnya ada pengertian pekerjaan dalam ekonomi. Yang pertama ada pekerjaan formal. Pekerjaan formal merujuk pada pekerjaan yang diakui secara hukum, dilakukan dalam organisasi yang terdaftar, memiliki kontrak kerja yang jelas, dan memberikan karyawan hak-hak seperti gaji tetap.
tunjangan, dan perlindungan hukum. Lalu ada pekerjaan informal. Pekerjaan informal adalah pekerjaan yang tidak memiliki kontrak resmi, biasanya tidak terdaftar secara hukum, seperti pedagang kaki lima atau buruh harian. Meskipun demikian, pekerjaan informal tetap memainkan peran penting dalam ekonomi. Baik, untuk selanjutnya dibaca oleh Christian Rizky. Peran pekerjaan dalam ekonomi. Satu, penghasilan untuk individu, pemenuhan kebutuhan hidup dan kontribusi pada konsumsi. Dua, peningkatan produktivitas, membantu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Tiga, peningkatan pajak. Pajak digunakan untuk membangun ins- infrastruktur dan layanan publik. Lanjut. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan pekerjaan dan perusahaan. Satu, perusahaan. Fokus utama perusahaan dalam memperoleh keuntungan materi dengan menginvestasikan modal yang besar. Perusahaan yang wajib membuat laporan keuangan dan harus memiliki izin untuk beroperasi secara sah. Kedua, ada pekerjaan. Di sisi lain, pekerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu. Biasanya pekerjaan lebih mengandalkan tenaga kerja daripada modal dan tidak selalu membutuhkan pembukaan maupun izin khusus. Di sini ada sumber hukum perusahaan. Ada tujuh, berapanya ada tujuh. Satu, undang-undang. Dua, peraturan pemerintah. Tiga, peraturan daerah. Empat, kontrak. Lima, putusan pengadilan. Enam, praktis bisnis. Tujuh, dokumen internal perusahaan. Lanjut, Chris. Di sini ada perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Ada dua kan. Satu, perlindungan preventif. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mengatur hak dan kewajiban yang jelas antara pelaku usaha dan konsumen. Contohnya, dalam bisnis e-commerce dan ada aturan yang memastikan transaksi berjalan sesuai perjanjian. Kedua, ada perlindungan represif. Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Misalnya, jika terjadi pelanggaran hak, hukum akan mengatur mekanisme penyelesaian seperti melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Baik, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada studi kasus rekonstruksi restrukturisasi utang dan upaya hukum kreditur. Kronologi penundaan kewajiban pembayaran utang PT Estetika Tata Tiara Tbk atau yang disingkat BEEF dalam kasus PKPU dan putusan perdamaian. Yang pertama, pengajuan gugatan PKPU Juli 2022. PT Sukses Internasional Anugrah Pratama disingkat SIAP. Salah satu pemasok BEEF mengajukan gugatan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena sisa utang yang belum dibayar oleh BEF sebesar 212.049 rupiah. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 176 PDT Sus PKPU tahun 2022. Dalam tahap ini, BEF mencoba menyelesaikan masalah melalui negosiasi dengan kreditur agar tidak berdampak pada operasional bisnis. Nomor 2, Perjanjian Perdamaian September 2022. Pada September 2022, BEEF dan para krediturnya mencapai kesepakatan dalam bentuk perjanjian perdamaian pengadilan niaga pada 29 September 2022, kemudian mengesahkan perjanjian tersebut dalam putusan nomor 176 PDT Sus PKPU tahun 2022 di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa BEEF akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian dan mengakhiri status PKPU. Selanjutnya, nomor 3, kasasi oleh PT Maineti
Packaging Solution, Desember 2022. PT Maineti Packaging Solution, kreditur lain, dan Nur Harjanto, pemohon kasasi 1, mengajukan kasasi di Mahkamah Agung untuk menolak pengesahan perdamaian. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1852K PDT Sus Pilot tahun 2022 tertanggal 13 Desember 2022 menolak permohonan kasasi mereka sehingga perjanjian perdamaian tetap berlaku. Nomor 4, peninjauan kembali oleh PT Maineti Packaging Sosial Agustus 2023. PT Maineti Packaging Solution kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK pada Agustus 2023 berdasarkan novum berupa bukti baru terkait pengalihan utang. Mereka berargumen bahwa ada kekeliruan dalam putusan kasasi. Namun, pada Agustus 2022, Mahkamah Agung menolak permohonan PK ini dan mengharuskan pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya, dari analisisnya, penerapan PKPU, gugatan PKPU bertujuan memberikan kesempatan kepada BEEF untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang guna merestrukturisasi utang mereka melalui negosiasi dengan kreditur. Dalam hal ini, BEEF berhasil mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada 29 September 2022. Perjanjian ini menjadi instrumen penting untuk menghindari potensi kepailitan. Putusan Pengadilan Niaga mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut dan mengikat BEEF dan para krediturnya untuk patuh terhadap perjanjian tersebut. Selain itu, BEEF juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.860.000 dan imbalan jasa pengurus. Ini menunjukkan bahwa meskipun BEEF mengalami kendala finansial, pengadilan memberikan ruang bagi penyelesaian tanpa harus langsung dinyatakan pilot. Upaya hukum lanjutan. Meski Mahkamah Agung sudah menolak kasasi yang diajukan PT Maineti dan Nur Harjanto, kreditur tetap mengajukan peninjauan kembali dengan alasan kehilapan hakim dan adanya bukti baru. Namun, peninjauan kembali ini juga ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat formal berdasarkan pasal 285 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa perjanjian perdamaian yang disahkan tidak dapat diajukan PK. Implikasi hukum. Keberhasilan BEF dalam mencapai perjanjian perdamaian memperlihatkan pentingnya jalur mediasi dalam proses PKPU. Meski ada kreditur yang tidak puas dan berupaya melalui kasasi dan PK, pengadilan tetap menghormati perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Hal ini membantu BEF menghindari kepailitan dan memberi kesempatan untuk melanjutkan bisnis dengan kewajiban finansial yang lebih terstruktur. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami membuka lebar tangan kami untuk menerima kritik dan saran dari para pembaca dan pendengar agar kedepannya kami lebih baik dalam mengerjakan hal seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.